Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin SOS MM. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SD dan SMP, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi GTK, Kurikulum dan Kelembagaan SD dan SMP, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengawas Pembina dan Penilik, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta se-Kota Depok, yang kami hormati Ketua Umum DPD Akpai Kota Depok, yang kami hormati Ketua KKG dan Ketua MGMP Kota Depok, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dari Sekolah Negeri dan Swasta se-Kota Depok yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan kesempatan. Salah satunya adalah kita bisa mengikuti kegiatan atau acara Hotmil Quran Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kota Depok putaran yang ketiga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga Hotmil Quran, yang keempat sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, yang kelima tausiah, keenam doa, dan terakhir adalah penutup. Demi lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Cecep Saiful Alam SOSI dari SMP Negeri 1 Depok. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa
سنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah kita sama-sama telah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustadz Cecep Saiful Alam. Semoga Allah menguatkan keistiqomahan kita dalam membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan kita berharap semoga lapang dan luas kelak kuburan kita, buah dari persahabatan kita dengan Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu Khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Ari Trilaksono SPDI dari SMP Negeri 3 Depok. Mari kita jaga kekhusyuan kita dengan harapan Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Kepada Ustadz Ari Trilaksono kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Muhammad Tamrin, MSIMN. Yang saya hormati Kepala Bidang, Kepala Kasih, dan juga jajaran staf Dinas Pendidikan Kota Depok. Yang saya hormati Kepala Sekolah tingkat SMP dan SD, wabil khusus pada Kepala SMP Negeri 3 Kota Depok, Ibu Erna Iriani, MPD, dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru Dinas Pendidikan Kota Depok. Sama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Rabbi, yang mana berkat taufik dan hidayahnya lah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Khatmil Quran pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada hariba Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang selalu menjalankan perintah dan larangannya, dan juga kita berharap di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengawali kegiatan Khatmil Quran ini dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina Syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syirlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وإلى حضرة أئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والعلماء العاملين ومجاهدهم رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع قرابتنا غفر الله لي ولهم وإلى حضرة جميع مشايخنا في الدين والمسلمين إلى حضرة سيدنا الشيخ بن سالم العطش والذين يكبرون في مغفرته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالتنا وأساتذتنا وأستاذتنا وجميع قرباتنا وإلى أرواح من حكم علينا خصوصا المرحوم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحمده كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Mohon maaf, Ustadz Arinya terlempar dari Zoom. Kita masih menunggu Ustadz Ari join kembali di Zoom meeting hari ini. Terima kasih. Baiklah, pembacaan doa Khatmil Quran akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Hamzah. Kepada Ustadz Hamzah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suratan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja zikir dan doa kita panjatkan dengan kehusyuan dalam Hotmil Quran pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Ustadz Ari Trilaksono dan juga Ustadz Hamzah. Semoga doa dan harapan-harapan kita diijabah oleh Allah SWT sehingga akan tiba saatnya kita menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya dalam keadaan sehat, taat dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin SOS MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Sekdis, para Kabid, para Kasubag, para Kasi, dan juga yang sama-sama kita hormati para pengawas, para penilik, dan juga para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, dari mulai jenjang SD dan SMP, juga yang saya hormati para pengisi acara. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk memimpin acara Khatmil Quran dari Bu MC, Ibu Maria Ulfa, kemudian Pak Cecep Saiful, Pak Ari, dan juga Ustadz Kardi serta Ustadz Hamzah yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan juga terima kasih dan yang saya hormati juga buat seluruh pengurus AKPAI dan pengurus MGMP PAI yang sudah memfasilitasi kegiatan Khatmil Quran ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu para tenaga pendidik dan kependidikan se-Kota Depok yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul bersilaturahim secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan Khatmil Quran putaran yang ketiga yang alhamdulillah masing-masing semua sudah menghatamkan beberapa kali Al-Quran yang ada di setiap satuan pendidikan ataupun ormit. Mudah-mudahan acara Khatmil Quran ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua keberkahan, lindungan, dan tentunya kesehatan buat kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya memimpin doa bersama untuk para tenaga pendidik dan kependidikan kita yang di masa pandemi ini ada yang terkena wabah pandemi dan mengalami isolasi, ada juga yang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada beberapa sahabat guru kita yang sudah mendahului kita yang mungkin juga terdampak dari COVID-19 dan juga mungkin karena penyakit lainnya meninggal dunia di bulan ini. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah ampuni dosa-dosanya, Allah juga
lapangkan kuburnya dan dijauhkan dari siksa kubur dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ini bulan ini luar biasa, ada beberapa guru SD ya mungkin hampir setiap hari saya terima di grup WA ini ada yang meninggal. Kemudian juga baru pagi tadi juga kita terima berita duka Ibu Wiwi, guru SMP 20 juga baru meninggal pagi tadi. Mudah-mudahan kita doakan mereka yang meninggal di wabah COVID-19 ini menjadi suhada dan juga kita doakan mudah-mudahan yang terpapar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membentuk grup Khatmil Quran di masing-masing satuan pendidikan ataupun di setiap gugus ataupun di setiap ormit. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti Khatmil Quran yang ketiga. Mudah-mudahan bukan banyaknya jumlah khatam yang kita laksanakan, tetapi niat tulus kita dan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita mohon dengan perantaraan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah kabulkan dan kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19 dan juga dari hal-hal lain yang mungkin sekarang ini sedang menimpa di beberapa tempat, termasuk juga di beberapa satuan pendidikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semuanya dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hatamkan pada pagi hari ini. Kemudian juga kalau saya lihat dari jumlah partisipan yang ada, alhamdulillah sekarang ini sudah di atas 300. Dan ini juga berkat semua, kerjasama semua, kita sama-sama ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mudah-mudahan dengan kita silaturahmi di pagi hari dengan menghatamkan Quran, semua apa-apa yang menjadi kendala di setiap satuan pendidikan, yang juga ada musibah ataupun ada hal-hal yang terjadi pada tenaga pendidikan dan juga keluarga besar kita, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pagi hari ini, silaturahmi kita Allah jaga, silaturahmi kita Allah terus berikan keberkahan buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Khatmil Quran virtual ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Ini juga saya sampaikan, ini kayaknya kami membuat surat edaran ini banyak ada permasalahan di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, yang sebenarnya kami juga sudah menyusun baik itu yang dituangkan dalam surat edaran wali kota maupun terkait dengan surat edaran yang dituangkan dalam kepala dinas, ini juga sudah kami lakukan pembahasan dan tentunya pembahasan ini bukan hanya melibatkan dinas pendidikan saja, tapi seluruh stakeholder yang ada termasuk tim Satgas juga kami juga minta pertimbangannya terkait dengan hal ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sudah memahami terkait dengan surat edaran ini bahwa proses pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 itu tidak dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Kemudian dalam surat edaran ini, poin yang menjadi mungkin beberapa masukan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan yang pertama, waktu pelaksanaan pembelajaran jam 7 sampai dengan jam 12. Ini saya sampaikan bahwa jam 7 sampai dengan jam 12
bukan berarti pembelajaran itu full Bapak Ibu sekalian menyampaikan materi-materi pembelajaran secara full semua. Bukan berarti jam 7 sampai dengan jam 12 kita berada di depan laptop semua. Anak-anak berada di depan laptop semua, depan HP semua. Tidak demikian. Jadi waktu jam belajar ini kita amankan semua. Anak-anak mengikuti pembelajaran seperti halnya di satuan pendidikan ataupun di sekolah. Jadi jam 7 sampai jam 12 ini anak-anak berada di rumah untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa saja mungkin jam 7 guru di jam pertama ataupun wali kelas di setiap guru kelas ini menyampaikan konsep apa yang akan diberikan pada pagi hari ini. Itu mungkin cukup antara 20 sampai dengan 30 menit sudah selesai. Kemudian konsep sudah kita sampaikan, apakah nanti terkait dengan materi, maka saya selalu menganjurkan kita sampaikan melalui aplikasi pembelajaran. Melalui nanti apakah nanti buku teks ataupun bahan ajar yang sudah kita berikan secara manual. Jadi enggak seluruhnya dari jam 7 kita menyampaikan terus materi-materi di depan laptop. Ya semua, bukan saja kitanya, anak-anak juga pasti akan jenuh. Kalau kita 1 jam saja di depan laptop udah jenuh seperti itu. Jadi ini mohon kita pahami. Begitu selesai, mungkin 1 hari hanya beberapa mata pelajaran di SMP, 3 mata pelajaran mungkin, dan disampaikan mungkin hanya tadi konsepnya saja 20 menit sampai 30 menit sudah selesai. Selebihnya anak-anak biarkan di rumah dengan tadi mengikuti melalui aplikasi pembelajaran ataupun buku teks yang Bapak Ibu sudah sampaikan terlebih dahulu. Dan ini mohon disampaikan dulu terkait dengan konsep ini. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian menyampaikannya langsung dengan WA, kerjakan halaman sekian, nanti dikumpulkan, kerjakan segini ini. Tidak demikian. Kita bangun dulu hubungan emosional ini. Yang kita inginkan anak-anak sekarang ini bukan hanya terkait dengan materi-materinya, tapi adalah bangun hubungan emosional yang sekarang ini anak-anak kita sama sekali tidak dilakukan hubungan emosional antara bapak dan ibu, bapak ibu guru dengan peserta didik. Nah, inilah yang saya tekankan di sini. Memang di sini tidak ada penjelasan secara detail dan kami sudah menyampaikan di beberapa satuan pendidikan yang melalui kegiatan workshop ataupun kegiatan bintek di setiap satuan pendidikan. Ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan saya menjelaskan secara gamblang terkait dengan hal ini. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terkait dengan jam 7 sampai dengan jam 12 ini. Dan di pagi hari upayakan kita sudah melihat kondisi peserta didik kita dengan tadi memakai seragam, sudah mandi, sudah rapi dan sebagainya. Dan juga di siang harinya saya harapkan juga kita sapa anak-anak kita kuatkan, kita dengan doa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Inilah yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses pembelajaran jam 7 sampai dengan jam 12. Kalau memang guru jam pertama katakanlah di materi pembelajaran pertama sudah selesai, mau kembali silakan. Diatur saja seperti itu. Nanti kalau memang di jam terakhir ada guru mata pelajaran yang jam terakhir, ya silahkan yang jam terakhir mau datangnya nanti mendekati jam pelajaran tidak jadi masalah. Jadi bukan berarti jam 7 sampai dengan jam 12 ini kita full semua, tidak demikian. Ini Bapak Ibu sekalian tolong pahami hal-hal ini. Terkait dengan jam 1, jam 2 ya silahkan kalau pulang, kalau udah selesai nggak usah berada di sekolah. Ini kadang-kala saya suka pantau kok jam 1, jam 2 masih ada di sekolah. Nah, ini juga ya, jadi cukup pembelajaran kita itu sampai dengan jam 12 saja. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin orang menyorotinya kok istri saya jam 2 masih ada di sekolah, jam 3 suami saya masih ada di sekolah. Kenapa? Padahal kita di sini pelaksanaan pembelajaran ini ada sampai dengan jam 12 siang. Nah, ini mohon kita cermati terkait dengan hal ini. Kemudian dalam penyampaian materi pembelajaran, kenapa Bapak Ibu sekalian berada di sekolah? Sekolah itu kan ruangannya banyak. Jadi sekolah ruangannya banyak ini bukan berarti di satu tempat, bukan berarti berkerumun di satu tempat. Kalau berkerumun di satu tempat kita melanggar PPKM darurat. Tapi kalau kita di ruang kelas sendiri itu udah kurang dari 30% kalau kita berada di setiap ruang satu kelas sendiri. Kemudian tadi yang saya sampaikan,
anak merasa bangga kalau bapak ibu gurunya ada di lingkungan sekolah. Anak itu terbentuk hubungan emosionalnya di situ. Tapi kalau anak melihat bapak ibu menyampaikan materinya di rumah, kemudian terganggu sama hal-hal lain, tiba-tiba ada suara apa dan sebagainya, inilah yang akhirnya kita seperti asal-asalan menyampaikan materi PJJ kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih konsen kalau menyampaikan materi ini di sekolah daripada menyampaikan di rumah. Jadi terkait dengan hal ini, saya juga mohon Bapak Ibu sekalian, tadi tujuan kami adalah ingin adanya hubungan emosional dan juga anak-anak merasa bangga kalau melihat sekolahnya seperti apa dengan kondisi apa. Bayangkan selama 1 tahun nggak pernah lihat sekolah, ya dibantulah dengan Bapak Ibu sekalian mungkin menyampaikan situasi kelas bagaimana dan lingkungan sekolah kalian sekarang ini sudah bagaimana, pohon-pohonnya sekarang udah bagus-bagus dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan terkait dengan hal ini. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PJJ di rumah dengan di sekolah. Saya yakin tidak semua Bapak Ibu sekalian juga terkait dengan fasilitas sarana prasarana PJJ di rumahnya bisa maksimal. Pasti ada terkendala internet. Kemudian nanti kalau pulsanya nggak ada, minta ke sekolah. Dan itu ya kalau setiap bulan kuota untuk guru ini diberikan 200.000, itu mungkin nggak cukup dalam proses pembelajaran kita. Tetapi fasilitas ini sekarang udah disiapkan oleh semua satuan pendidikan. Sayang mubazir kalau kita bayar internet kita sebulan 1 juta, 3 juta nggak dipakai. Mubazir. Nah ini juga saya mohon kalau kita sampaikan menggunakan fasilitas sekolah, insya Allah ini lebih bermanfaat. Tapi kalau nanti itu kalau diberikan kuota, saya yakin yang ini dikasih ini segini kurang, yang dikasih segini merasa kekecilan dan sebagainya, akhirnya ribut terkait dengan pulsa untuk mendukung PJJ ini. Tapi kalau kita semua sampaikan di sekolah, itu akan lebih baik lagi. Kemudian juga terkait dengan guru yang dalam kondisi kurang sehat, guru yang sedang isoman, ya kita nggak wajibkan. Makanya kalau kita sampaikan di sekolah ada team teaching, itu sangat membantu sekali. Dan juga terkait dengan kemampuan IT, saya mungkin yakin tidak semua guru-guru memahami terkait dengan IT. Tapi kalau di sekolah kita saling membantu, ada team teachingnya, akan memudahkan kita juga. Bayangkan saya juga ada masukan dari beberapa orang tua, selama 1 tahun pembelajaran anak hanya dijejali dengan tugas dan tugas dan tugas lagi. Bapak ibu gurunya nggak pernah menyapa dan bapak ibu gurunya nggak pernah komunikasi. Itulah yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Nah hal-hal ini kan disampaikan ke tim. Saya ingin walaupun kita suasana mencekam, tapi kewajiban kita mencerdaskan anak bangsa ini kita bangunlah dengan baik. Kalau memang Bapak Ibu sakit juga kita nggak memaksakan, silakan istirahat di rumah. Bahkan kalau memang sudah selesai, materi sudah disampaikan jam 9, jam 10, ya silakan. Ini kan kadang-kala materinya disampaikan hanya 30 menit, banyaknya ngobrol lagi, berkerumun lagi seperti itu. Ini juga saya mohon jaga juga terkait dengan hal ini. Kita sampaikan semua. Dan proses ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan dan kita cermati secara positif, banyak sekali hal-hal yang sangat membantu terkait dengan PJJ di tahun pelajaran ini. Kita nggak bisa prediksi sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir. Tapi kalau kewajiban kita, ya tetap harus kita lakukan. Walaupun pandemi ini sampai setahun mungkin atau sampai berapa, saya nggak bisa memprediksikan, ya tetap kewajiban kita harus kita lakukan. Sayang kalau kita nanti ikut-ikutan seperti, mohon maaf, pegawai-pegawai yang lainnya. WFH, tapi kewajibannya nggak dilakukan. Banyak sekali seperti kayak gitu. Kita malu, kita sudah diberikan penghasilan, kita sudah dapat dana sertifikasi, kita sudah banyak sekali dibantu terkait dengan peningkatan kesejahteraan kita, tapi kewajiban kita untuk menyapa anak saja kita nggak sanggup. Alasan pandemi, kan nggak mungkin seperti itu. Nah ini Bapak, Ibu sekalian terkait dengan surat edaran ini yang sekarang banyak mungkin ya termasuk kemarin
ada yang menyampaikan ke Itjen, ada yang menyampaikan di medsos dan sebagainya, kami sudah berikan penjelasan. Dan banyak hal positif terkait dengan surat edaran ini. Jangan dilihat yang negatif satu poinnya saja. Kita kan sedang PPKM darurat, kita ngeri, kita takut, tapi tetap kelayaban di luar rumah, Bapak Ibu guru ada seperti itu. Malah ada yang mancing di pemancingan. Seorang tenaga pendidik seperti itu. Di jam belajar ada yang berada di pemancingan. Sementara kewajibannya nggak dilakukan. Inilah kami membuat aturan ini bukan berarti kami juga mengebiri hak Bapak Ibu sekalian, tidak, tapi kami lihat dampak positif buat anak-anak kita ke depan. Tidak dalam masa pandemi saja, kita kadang-kala suka lalai meninggalkan kelas tanpa izin kepala sekolah, tanpa sepengetahuan teman-teman kita. Sudah banyak terjadi, itu sebelum masa pandemi. Saya pernah sidak, ada guru yang tidak memberikan kewajibannya, anak ditinggal di kelas seperti itu saja. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan terkait dengan hal ini. Jadi saya mohon kita menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kalau di pikiran kita hal-hal yang positif yang kita pikirkan, outputnya juga nanti akan menuai kebaikan-kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan surat edaran ini, saya izin saya sampaikan lagi di forum ini karena memang saya tidak sempat memberikan materi ini ke semua guru, nanti Bapak Ibu dan juga tidak semua sekolah mengundang kami di dinas, tapi ini sudah kami sampaikan semua PDF ini kepada seluruh satuan pendidikan untuk dicermati hal-hal terutama tadi yang terkait dengan keberadaan guru tadi. Jadi mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga ya kalau memang kita sudah selesai sekali lagi tadi ya silahkan kembali ke rumah, tapi kewajiban kita sudah kita lakukan dengan baik. Dan juga terkait dengan hal ini ya terutama bila nanti ada klinik belajar, tidak semua juga anak-anak kita atau semua kita minta datang ke sekolah atau kita kunjungi. Mungkin kalau kita tidak melakukan komunikasi, tidak ada kita bangun hubungan emosional, kita nggak tahu anak-anak yang bermasalah. Itulah kemarin terjadi selama 1 tahun terkait dengan hubungan emosional tidak ada, akhirnya terkait dengan klinik belajar pun tidak dimanfaatkan dan ini banyak keluhan juga dari orang tua siswa. Jadi klinik belajar ini begitu kita komunikasi selama 1 bulan, kita lihat kondisi anak seperti apa, mungkin ada 1-2 anak yang perlu kita tangani secara khusus, ada yang namanya klinik belajar. Kalau memang klinik belajar ini anak nggak diizinkan datang ke sekolah, ya kita berikanlah layanan ini kepada anak tersebut di rumahnya seizin orang tuanya. Jadi proses ini tetap kita lakukan walaupun situasi pandemi, tapi kita juga berikan hak anak. Apalagi di hari anak sekarang ini. Sekarang hari anak nih Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lupa. Sekarang hari anak, kita berikan hak-hak anak. Jangan kita juga memikirkan hanya kepentingan kita semua, tapi juga kewajiban kita harus kita pikirkan juga. Yang lain-lainnya sudah tertuang dalam surat edaran dan surat wali kota. Intinya sama dalam surat edaran tersebut. Beberapa poin itu sama yang ada. Kami hanya menegaskan kembali terkait dengan surat edaran wali kota. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan surat edaran pembelajaran di masa pandemi. Jadi saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semua terkait dengan hal ini. Kita sikapi dengan hal yang positif. Pikiran positif, insya Allah ada Bapak Ibu guru yang di sekolah. Jadi ada beberapa sekolah memang mengharapkan ya Pak memang bagusnya untuk memudahkan kepala sekolah melakukan supervisi, kemudian juga memudahkan juga para pengawas sekolah, supervisi, ya sebaiknya memang guru terpantau di satuan pendidikan masing-masing, kemudian juga kita harapkan juga menggunakan aplikasi sehingga aplikasi ini sangat membantu dalam proses pembelajaran terutama terkait dengan ketuntasan materi yang disampaikan secara virtual oleh Bapak Ibu semuanya. Itu terkait dengan proses pembelajaran dan kemudian juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ini insya Allah hari Minggu akan dilaksanakan launching bulan dana PMI. Ini juga saya mohon kehadiran terutama para
kepala UPTD atau kepala sekolah di seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta untuk mengikuti launching di hari Minggu. Nanti undangan kami berikan, undangan dari Ketua PMI Kota Depok kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan saya mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu mengikuti launching Bulan Dana PMI tahun 2021. Kemudian juga ini juga kami mendapatkan surat edaran dari Wali Kota terkait dengan peningkatan untuk usaha UMKM, dan ini perlu dukungan dari semua pihak termasuk juga kita di bidang pendidikan. Pengusaha para pelaku UMKM ini di situasi pandemi saat ini sangat terpuruk sekali. Kalau kita mungkin di pandemi masih alhamdulillah dapat gaji kita, tapi kalau UMKM ini sangat terpuruk sekali. Jadi diminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dengan membeli produk-produk UKM, dan produk-produk ini kita akan berikan kepada teman-teman kita yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi ini ada surat edaran wali kotanya. Nanti kami akan bahas, insya Allah kami akan undang seluruh perwakilan kepala sekolah melalui pengurus MKKS-nya, kemudian juga pengurus Ormit dan pengurus di setiap kecamatan. Ini juga akan kami lakukan rapat di dinas terkait dengan persiapan hal ini. Jadi sebelum diputuskan kami sampaikan dulu, ini ada dasarnya adalah surat edaran wali kota. Insya Allah kalau kita juga peduli terkait dengan perekonomian khususnya para pelaku UMKM yang ada di Kota Depok ini, dan juga kita berikan juga kepada teman-teman kita yang menjalani isolasi mandiri, insya Allah kita juga akan memberikan sedikit rezeki kita buat mereka-mereka, dan juga sangat membantu terutama buat teman-teman tadi pelaku UMKM dan juga teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri. Itu saja beberapa hal yang saya mohon izin waktu Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan ini, karena memang hal ini perlu saya sampaikan dan perlu saya luruskan terkait dengan kebijakan surat edaran yang dituangkan dalam surat edaran wali kota terkait dengan PJJ dan juga terkait dengan edaran untuk meningkatkan perekonomian di Kota Depok. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan agenda ataupun kalender akademik, ya saya sekali lagi mohon kita semua menyusun terkait dengan KTSP, kita tuntaskan sampai dengan 1 semester. Kita tuntaskan sampai dengan 1 semester ini, kalaupun nanti situasi Kota Depok khususnya terkait dengan zona kita, apakah nanti zona hijau atau zona kuning, ini kalaupun nanti diizinkan, kita mungkin PTM-nya PTM terbatas. PTM terbatas ini tadi kalau kita lihat pedoman itu mungkin seminggu hanya 2 kali pertemuan, karena ruang kelas kita terbatas, kemudian juga jumlah peserta didik dibatasi dalam setiap rombelnya. Kita nggak mungkin menuntaskan selama proses di masa pembelajaran di masa pandemi ini untuk pembelajaran full dari hari Senin sampai dengan hari Jumat setiap tingkatannya. Mungkin dibagi nanti kelas 1 di hari apa, kemudian kelas 2 di hari apa, kelas 7 di hari apa, kelas 8 di hari apa, seperti itu. Karena tadi harus memenuhi protokol kesehatan. Dan terkait dengan hal ini tentunya juga saya mohon sekali lagi persiapan-persiapan di setiap satuan pendidikan agar dipersiapkan. Khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikan, bagi yang masih belum divaksin, bagi yang belum divaksin, ini masih ada kesempatan di beberapa puskesmas ataupun rumah sakit, bahkan di Kodim pun menawarkan layanan vaksin bagi yang belum. Jadi silakan kami memastikan sudah dilakukan vaksin. Kemudian juga bagi siswa SMP yang usianya di atas 12 tahun, saya juga mohon data dari masing-masing kepala sekolah terkait dengan siswa
yang usia 12 tahun, yang sudah divaksin, dan yang belum divaksin. Insya Allah nanti akan ada program dari pemerintah kota terkait dengan vaksinasi untuk seluruh pelajar di Kota Depok. Ini juga saya mohon datanya, kami minta terlebih dahulu, kalau di kami di Dapodik bisa kami lihat itu, tapi data real dari masing-masing sekolah yang sudah dan yang belum divaksin itu saya minta masukannya. Kalau memang yang sudah, ya ini juga mohon diberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaannya kapan, dan itu siswa tersebut terkait dengan vaksin ini juga perlu kita mintakan datanya. Jadi terkait dengan vaksinasi ini, insya Allah nanti kami akan rumuskan dengan Dinas Kesehatan dan juga tim Satgas, dan tim juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Brimob dan beberapa rumah sakit lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi secara massal untuk seluruh pelajar di Kota Depok. Sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian menyampaikan data ini bisa melalui pengawas pembinanya masing-masing. Jadi saya mohon Bapak Ibu para pengawas dibantu terkait dengan data siswa khususnya di jenjang SMP yang sudah usia 12 tahun untuk vaksinasi ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya menyampaikan ini mohon izin pada kesempatan Khatmil Quran karena memang waktu kita terbatas. Insya Allah kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya mohon Bapak Ibu sekalian, kita saling mengingatkan, kita ini adalah para tenaga pendidik, orang-orang yang tentunya bisa menjadi panutan. Banyak cara untuk menyampaikan aspirasi kita masing-masing. Sampaikanlah aspirasi ataupun hal-hal yang menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian ke orang tuanya dulu. Jangan disampaikannya ke orang lain. Nah, orang tuanya itu adalah dinas pendidikan. Yang lain itu ya apa bedanya kita di rumah kalau kita punya anak kita ada masalah ngadunya ke orang lain. Kita merasa gimana sebagai orang tuanya. Nah, ini pun saya sama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau unek-unek, mau ngadu, mau ngapain, ya sampaikanlah ke orang tuanya. Insya Allah WA saya, HP saya juga senantiasa saya selalu balas terkait dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Hal-hal apapun bisa disampaikan ke yang lainnya, mau ke bidang, mau ke kasih dan sebagainya. Jadi sampaikanlah ke orang tuanya terlebih dahulu. Ini titip saya kepada Bapak Ibu guru yang suka senang menggunakan media sosial. Ini jadi kita tolong jagalah sikap kita, attitude kita. Kalau memang ada yang tidak puas, ya sampaikanlah ke orang tua masing-masing melalui kepala sekolah atau bisa melalui ke dinas, ataupun guru yang bersangkutan ingin menyampaikan ke dinas sekalipun, kita silakan, mempersilahkan. Jadi ini sekali lagi kita sedang disorot luar biasa Bapak Ibu sekalian, proses pendidikan kita ini luar biasa. Di masa pandemi ini pasti kalau kita nanti tidak mengukir hal-hal yang baik di masa pandemi ini, nanti kita dampak dari masa pandemi ini pasti menyalahkan karena pendidikan dan pendidikan. Ini kita mesti berpikir panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal ini saya mohon sekali kita sebagai pendidik ini ya kita berikan kewajiban kita dengan baik. Kita juga sampaikan komunikasi baik ke orang tua, baik pun ke manapun kita sampaikan dengan baik. Ini adalah ujian yang berat mungkin bagi kita semua. Di masa pandemi, kalau kita mungkin lihat kemarin 1 tahun, ada yang belum kita lakukan secara maksimal, ya kita perbaikilah di tahun 2021 ini. Perbaikan-perbaikan ini yang Bapak Ibu lakukan, ya insya Allah bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan tentunya menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami di dinas, khususnya pribadi saya bila ada hal yang kurang berkenan. Dan saya juga terima kasih kepada panitia Khatmil Quran ini. Saya diberikan waktu mungkin cukup panjang dalam menyampaikan hal ini, semata-mata untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang telah memberikan sambutannya. Semoga segala harapan beliau dapat terwujud nyata di lingkungan kerja kita dan lingkungan sosial kita. Dan kita doakan semoga beliau selalu Allah karuniakan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan penuh kebahagiaan. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melengkapi Hotmail Quran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita simak tausiah robani, kajian ilmu yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan oleh Ustadz Kardi SAG dari SMP Negeri 7 Depok. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu hatta tariqa al-ardh 'alayha wa anta khairul warithin amma ba'du. وقد قال الله تعالى في الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadratul Mukarramin, wabil khusus yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Haji Muhammad Tamrin, Esos MM, yang kami hormati seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasih, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SMP, SD, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini termasuk hamba-hamba atau umat-umat yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Mudah-mudahan di waktu duha menjelang siang ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat Islam tercurah dan terlimpah kehadiran paduka alam kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Kita tidak hanya mengaku-aku umat baginda Rasul, namun insyaallah kita pun diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaatul di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah virtual rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini di waktu duha ini hari Jumat tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah, di mana ini adalah hari terakhir, hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Telah sama-sama kita ketahui bahwa di hari tasyrik ini adalah merupakan larangan berpuasa, karena itu adalah merupakan perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Imam An-Nusyaibah Al-Hudali, annahu qala Rasulullah SAW, ayyamut tasyriqi ayyamu aqlin wa syurbin wa zada fi riwayatin wa dzikrillah, rawahu Muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nusyaibah Al-Hudali, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Ya, jadi hari tasyrik ini 11, 12, 13 adalah merupakan hari makan dan minum, hari lebaran. Jadi kita dari tanggal 10 Dzulhijjah
dan ditambah dengan hari tasyrik, itu diharamkan untuk berpuasa. Maka oleh karena itu, bahkan dalam wazada fi riwayatin wa dzikrillah, ditambahkan dalam riwayat yang lain adalah merupakan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tadi setelah kita khatmul Quran yang dipimpin oleh Ustaz Ari, Ustaz Hamzah, itu adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan khatmul Quran, dengan pembacaan Al-Quran setiap hari, kemudian dilanjutkan dengan silaturahim khatmul Quran, mudah-mudahan segala yang kita hajatkan, segala yang kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah mudah-mudahan musibah yang Allah sedang uji kepada kita seluruhnya, baik secara lokal maupun internasional, maka mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ini. Walaupun ini adalah musibah, ma'asab musibah illa bi'idznillah. Tidaklah musibah yang ada di dunia ini adalah merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari tasyrik, 3 hari tasyrik ini adalah selain hari lebaran, selain hari makan dan minum dilarang untuk berpuasa, maka wa dzikrillah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sesuainya bertepatan dengan hari tasyrik, tadi kita telah mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita yang insya Allah dapat kita laksanakan sehari-hari. Dengan membaca Al-Quran ini, maka perlu kita ketahui, perlu kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 29. Allah firmankan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan tabur. Dalam terminologi membaca Al-Quran, kadang-kadang menggunakan kata-kata tala yatlu tilawah. Kadang-kadang Al-Quran juga menggunakan kata-kata qara'a yaqra'u qira'ah. Kadang-kadang Al-Quran juga menggunakan istilah rattala yurattilu tartil. Tentu dari bahasa-bahasa tersebut ada perbedaan-perbedaan yang oleh ulama telah didefinisikan, telah digariskan apa itu tilawah, apa itu qiraah, apa itu tartil atau murattal. Nah, yang kita baca, yang telah kita lakukan dengan mengadakan khatmul Quran seperti ini, apakah kita termasuk orang-orang yang qari? Apakah kita termasuk orang-orang yang talil Quran? Apakah termasuk kita orang-orang yang murattil? Mari kita lihat definisi satu persatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la yatlu tilawah, itu diartikan adalah ditadabbur wa ta'ammul fih, adalah ditadaburkan, direnungkan, diperhatikan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita melihat terjemahnya, kemudian kita melihat tafsirnya, kemudian apa yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian kita amalkan sedikit demi sedikit, maka berarti kita mudah-mudahan termasuk orang yang talil Quran. Di mana orang-orang yang talil Quran adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun li arba'in nafarin. Yang pertama adalah talil Quran. Surga itu merindukan 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, dia memperhatikan maknanya, memperhatikan tafsirnya, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh khusyuk, tawadhu dan tadarru karena menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan kedua, kadang-kadang Al-Quran juga menggunakan kata-kata qira'a, yaitu qiraah. Membaca yaitu seperti ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kalau ulama mendefinisikan bahwa kalau ketika qira'a yaqra'u qiraah berarti membaca kalau qiraah itu ada membacanya dengan lancar, ada membacanya dengan terbata-bata, ada masih membacanya dengan masih gagap. Artinya ketika qiraatul Quran, baik membacanya dengan lancar maupun terbata-bata, senantiasa diberikan pahala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, an Aisyah radhiyallahu anha, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'tau fihi wa huwa syakun alaihi ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'annya dengan lancar, membaca Al-Qur'annya dengan fasih, dengan baik, maka kata Rasul ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia termasuk bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an dia ta'ta'u fihi wa huwa syakun alaihi ajrani. Orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata, masih belum bisa membedakan ain dan alif, belum bisa membedakan ha dan ha, belum bisa membedakan antara alhamdu dan alhamdu, maka itu masih terbata-bata, masih belum lancar. Maka kata Rasul, wa huwa syakun alaihi, dia susah, lidahnya, lisannya susah untuk mengucapkan ain, susah untuk mengucapkan ha, susah untuk mengucapkan ha. Maka kata Rasul, lahu ajrani, dia punya 2 pahala. Jadi orang yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'anul Karim, masih belum lancar membaca Al-Qur'anul Karim, tetapi dia bersungguh-sungguh setiap hari dia membaca Al-Qur'an semaksimal mungkin, maka dia mendapatkan 2 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang berbahagia, tidak usah khawatir ketika kita membaca Al-Qur'an secara terbata-bata, belum bisa membedakan ain dan alif, belum bisa membedakan ha dan ha, belum bisa membedakan kha dan ha, maka ketika kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah berikan 2 pahala. Kenapa? Karena Allah memberikan yaitu pahala kepada orang yang bersungguh-sungguh tersebut. Dan yang ketiga, kadang-kadang Al-Quran juga mengistilahkan membaca itu dengan rattala yurattilu tartila warattilil Qur'ana tartila. Maka baca Al-Quran secara tartil, dengan secara pelan, secara lembut, dan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Maka orang-orang yang baca Al-Qur'anul Karim dengan tartil, dengan tajwidnya yang benar, maka insya Allah itu termasuk orang-orang yang kategori murattil. Maka oleh karena itu, apakah kita termasuk orang-orang yang taril Al-Quran? Apakah kita termasuk orang-orang yang qiraatul Quran atau qari'ul Quran? Apakah kita termasuk orang-orang yang murattil Quran? Ketika kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh karena kita ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan apresiasi, Allah berikan kesempatan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda buat kita semua. Kenapa? Karena Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, itu dihitung per huruf, tidak dihitung per kalimat, tidak dihitung per kata, tapi Allah hitung per huruf pahalanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, 1 huruf dari kitab Allah, maka kalimatnya qara'a. Artinya qara'a itu boleh terbata-bata, boleh membacanya tidak sesuai dengan huruf,
Umpama dia baca ngomong alif tetapi ain, ngomong alhamdu tetapi alkamdu, umpamanya seperti itu. Maka itu tetap diberikan pahala. Maka istilahnya di situ qara'a, kata Rasul. Man qara harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka itu dihitung satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, namun bal alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu ada 3 huruf. 3 huruf dikali 10 itu sudah 30 kebajikan. Walaupun itu ya ta'ta'u fihi, walaupun membacanya terbata-bata. Umpama alif lam mim, aturan kan hurufnya huruf za. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umpama dia baca alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tajwidnya masih berantakan umpamanya. Hurufnya, makhrajnya belum bisa. Wa huwa sya'un, sulit dalam mengeluarkan kalimat huruf. Maka falahu ajroni, tetap dia dihitung 2 kebaikan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim, apalagi di hari tasyrik ini, hari di mana hari makan dan minum dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus apalagi tadi kita dengan baca Al-Qur'an Al-Karim, kita membiasakan baca Al-Qur'an setiap hari. Setiap hari 1 juz atau paling tidak 1 minggu 1 juz. Maka insya Allah mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca tidak hanya memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim di dunia, maka insya Allah Al-Quran pun akan memberikan petunjuk nanti kita di alam barzakh, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, sampai padang mahsyar. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Maka Rasul baca. Artinya apa? Artinya kalau suruh baca, kalau suruh iqra, berarti yang baik yang lancar, baik yang terbata-bata, baik yang makhrajnya masih berantakan, baik yang tajwidnya belum benar, maka fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran yang dia baca itu akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Maka redaksinya tidak utlul Quran. Redaksinya tidak rattilil Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Tetapi iqra'ul Quran. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW menghormati orang yang mau membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran baik yang terbata-bata, apalagi yang lancar, apalagi yang sudah termasuk ta'lil Quran, apa yang termasuk sudah murattil, maka yang masih qari'ul Quran pun, maka Al-Quran tersebut akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat atau di kiamat kelak nanti, bahkan sampai di padang mahsyar akan memberikan di yaumil mizan, akan memberikan pertolongan pada qari'ul Quran tadi. Maka oleh karena itu hadirin wal hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka khatmul Quran yang telah kita baca pun itu adalah merupakan i'anah, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kemampuan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sampai detik ini kita dapat bermuajah virtual, sehatkan jasmani dan rohani kita. Ini adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an yang kita baca mudah-mudahan sebagai syifa, sebagai obat buat kita seluruhnya, sebagai wasilah, mudah-mudahan dengan baca Al-Qur'an
mudah-mudahan Allah angkat penyakit, mudah-mudahan Allah angkat musibah, ujian yang telah melanda penduduk negeri kita, penduduk negeri ini. Wabil khususnya kita di Kota Depok, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan terpapar COVID-19, mudah-mudahan disegerakan untuk disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yaitu syifa Al-Qur'anul Karim dan baca khatmul Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita pun yang telah almarhum dan almarhumin mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan raudhah min riyadil jinan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang ada pesanan dari panitia katanya tidak usah lama-lama, cukup 15 menit saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata-kata yang kurang, banyak kata-kata yang tersusun, itu adalah kedhaifan, kebodohan dari fakir, kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Kardi yang telah memberikan tausiahnya. Semoga tausiah Robani yang baru saja kita dengarkan menambah kekuatan iman kita sehingga kita menjadi pantas masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian Hotmail Quran telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita memohon kepada Allah dengan kalimat doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Ari Trilaksono SPDI dari SMPN 3. Kepada Ustadz Ari kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya rabbana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina ashabi Rasulillahi asma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika kalim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka atana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma faqna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyyahika wa ziwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anit waji'in wa jibak ya min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna wa iyyahum bil afiyah wa salamati wa qina wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa izda wa iyyahum min mujibatin nadamati fil hali wal mali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Sallallahu bi zamalika wa zalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal was'al wa uzir sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah wa ma astakbarnahu min qawli astaghfirullahal azim. وما صلينا وما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حلية منا واسلة وبركة منك شاملة ورحمة نازلة منك
إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والخلفاء الراشدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وأهل طاعتك أجمعين والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأعمامنا وعماتنا وأحوالنا وهلتنا، خصوصا إلى روح المرحومة واجتمعنا هنا بشبابهم ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة افتح علينا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ari Trilaksono yang telah memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan selalu memberikan kita keberkahan, keselamatan, dan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara Hotmil Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menerima segala zikir, doa-doa dan sholawat kita. Sebelum saya menutup acara kita pada pagi hari ini, mari kita foto bersama. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk membuka kameranya. Ya.
Sekali lagi Bapak Ibu kami mohon untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu, senyumnya mana? Lagi ya, cukup Pak? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Ya, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Masih ada? Oke. Alhamdulillah masih banyak ya Pak ya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lanjut lagi, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oh belum. Ya, tahan ya. 1, 2, 3. Masih ada Pak? Masih banyak. Oke, kita lanjut. Iya. 1, 2. Kameranya masih ada yang belum dibuka nih? Iya, masih banyak sekali yang belum buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut foto bersama kami di sini. Baik, para hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri acara Hotmail Quran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Maria Ulfa dan seluruh pengisi acara yang bertugas pada hari ini. Saya sapa dulu Bapak Ari dari SMP 3, terima kasih Pak Ari. Kemudian Bapak Cecep dari SMP 1, terima kasih Pak Cecep. Bapak Hamzah dari SMP ya Pak, terima kasih Pak Hamzah. Dan juga Bapak Ustadz Kardi dari SMP Negeri 7 Depok. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung di Zoom meeting hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di malam ini ku berdoa di atas saja yang terbentang. Terima kasih buat semuanya. Terucapkan satu doa dari hati yang terdalam, memohon dengan rendah hati. Tetes air mataku terjatuh di bawah rembulanku bersimpuh, berganti setiap kata zikirku kepadamu, menghapus rasa di jiwaku, mohon ampunanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, ampunilah kami, dosa-dosa kami. Ya Allah, lindungilah kami dari wabah yang melanda negeri ini. Semoga tidak ada lagi jarak di antara kita, agar kami kembali bersujud dalam penuh kenyamanan untuk beribadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Berpasrah dalam penuh doa, ya Allah lindungi kami semua
dari setiap ujian, dari semua cobaan. Ku mohon hanya kepada